Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ruang Belajar Akil. Nah, kali ini bersama dengan Kak Aziz. Perkenalkan, nama kakak Kak Aziz Arif Anggara. Nah, adik-adik bisa panggil kakak dengan nama Kak Aziz. Tuh. Nah, hari ini kita mau ngapain ya? Oh, hari ini kita mau membaca nyaring, read aloud. Nah, untuk hari ini kakak mau menceritakan kisah semut. Nah, judulnya Rencana Besar Si Semut Kecil. Si semut kecil yang punya rencana besar. Kira-kira apa ya rencana besar dari si semut kecil ini? Nah, sebelum kakak lanjut nih cerita tentang rencana besarnya si semut kecil ini, nah kakak mau memperkenalkan dulu bukunya ini. Nah, judul bukunya itu tadi ya, Rencana Besar Si Semut Kecil. Nah, itu ditulis oleh Kak Candice Dingwell dan Telvisto. Nah, sedangkan ilustratornya itu ada Stephen McKinney dan diterbitkan oleh Let's Read Asia. Nah, adik-adik bisa minta ayah bundanya untuk mengunduh download bukunya ini di Let's Read Asia.org. Nah, di situ banyak sekali buku-buku anak yang seru tentunya yang ya apa ya bisa membantu belajarnya adik-adik seperti itu. Nah, oke, langsung saja kita mulai cerita untuk hari ini. Hari ini, oke, semut, rencana besar si semut kecil. Nah, semut kecil ini dia berwarna biru kayak gitu. Nah, kayak kakak pakai baju biru, tapi kakak bukan semut. Oke. Nah, semut kecil senang membaca buku. Semut kecil senang membaca. Terkadang nih, semut kecil sering digoda sama teman-temannya. Hei, semut tidak membaca. Semut harus makan. Nah, semut mengumpulkan makanan yang mereka butuhkan. Tuh. Lalu semut kecil membaca sepanjang hari, mulai dari pagi terbit matahari hingga tenggelamnya matahari. Dia membaca dan membaca hingga habisnya hari. Ya, sepanjang hari membaca. Nah, itu numpang di pundaknya orang yang lagi baca. Itu baca sepanjang hari. Nah, lalu, di saat itu semut lainnya mengumpulkan makanan. Mereka mengumpulkan makanan yang mereka temukan dan menyimpannya di dalam gudang. Nah, apa aja itu makanannya? Oh, ternyata ada kue, terus ada buah-buahan, ada jamur yang manis-manis gitu. Nah, terus selanjutnya, nah di satu ketika ibu dan ayahnya si semut ini sangat kesal gitu. Kenapa kok kesal? Gitu. Karena ya si semut kecil ini dia suka membaca, dia membaca, sedangkan teman-temannya yang lain cari makan dan harusnya semut cari makan, gitu, bukan membaca. Dan akhirnya si semut kecil ini merasa menyesal. Kasihan ya, suka membaca tapi diolok-olok gitu, terus tidak didukung. Yang tapi kita lanjutkan yuk. Kira-kira apa ini yang terjadi dengan si semut? Nah, pada musim gugur, musim gugur itu sebelum musim dingin. Nah, ini biasanya musim gugur ini terjadi
di negara-negara yang di negara-negara benua Eropa, Amerika, gitu, Amerika Utara, terus kemudian juga ada di Asia. Asia itu sekitar apa namanya, di Jepang, Korea seperti itu, terus di Australia. Nah itu di daerah-daerah itu punya 4 musim. Kalau di Indonesia kan hanya 2 musim, musim kemarau sama musim dingin gitu. Tapi kalau di benua itu, benua Eropa khususnya, terus Amerika Utara, sebagian Asia dan benua Australia, mereka punya 4 musim. Nah, jadi ada musim dingin. Nah, sebelum musim dingin itu ada musim gugur. Jadi musim gugur, terus setelah musim gugur ada musim dingin. Nah, setelah musim dingin ada musim apa yo? Musim semi. Terus setelah musim semi, musim panas gitu. Nah, saat musim gugur ini, nah daun-daun itu, daun-daun ini pada meluruh, daun-daunnya rontok gitu. Kalau di sini daun-daunnya apa ya, lepas dari batangnya, daun-daunnya meluruh gitu karena dingin. Nah, semut harus menyimpan makanan di bawah tanah karena persediaan makan semakin menipis gitu menjelang musim dingin. Nah, lalu di saat itu Ratu Semut ingin makanan memenuhi gudang. Kenapa? Kenapa kok harus memenuhi gudang? Ya karena buat persediaan selama musim dingin. Karena nanti saat musim dingin, semut-semut nggak bisa keluar. Udara di luar dingin sekali. Seperti es, banyak salju gitu. Jadi apa ya, susah untuk cari makan. Nah, agar bisa bertahan hidup dan makan selama musim dingin, nah semut-semut ini harus menyimpan makanan di gudang. Nah, sebelum musim dingin. Nah, Ratu Semut, jadi sebelum musim dingin datang, Ratu Semut ingin makanannya memenuhi gudang, makanan untuk semua semut. Sehingga semua semut harus lebih giat lagi dalam bekerja. Gitu. Harus ekstra kerjanya. Nah, lalu semut kecil tiba-tiba ada ide. Nah, idenya apa ya? Nah, idenya si semut kecil ini, dia meneriakkan, nih, semut kecil mulai meneriakkan tentang sebuah tempat yang pernah dia baca. Ternyata si semut kecil ini dia dapat ide dari buku yang dia baca, dari bacaannya. Gitu. Apa ya idenya si semut kecil? Nah, dia bilang gini nih, si semut kecil. Yang kita butuhkan adalah restoran, tempat orang-orang datang untuk makan. Begitulah kata buku yang aku baca. Oh ya, benar juga ya si semut ya. Jadi si semut ini tahu tempat, karena si semut ini baca buku ya, dia tahu tempat di mana banyak makanan. Dan si semut-semut bisa mencari makan dan memenuhi makanan di gudangnya. Dan ternyata tempatnya ada di restoran. Ya, ayo siapa yang belum tahu restoran itu apa? Jadi restoran itu adalah tempat orang menjual makanan. Gitu. Jadi tempat orang menjual makan, tempat orang makan di situ, orang masak juga di situ. Jadi di situ memang tempatnya makanan. Nggak semut aja yang nyari makan di restoran, tapi orang-orang juga cari makan di restoran, makan di restoran gitu. Nah, setelah mendengar ide tersebut, ya, setelah mendengar idenya si semut kecil itu, para semut berbaris satu demi satu. Di belakang satu, satu, dua, tiga, empat, lima, dan banyak sekali barisannya. Mereka berbaris dan berjalan hingga matahari tenggelam. Mulai dari matahari terbit hingga matahari tenggelam. Kemana ya kira-kira ya? Ayo, ada yang bisa apa enggak?
Oke, kira-kira kemana ya si semut pergi? Oh, akhirnya si semut kecil itu berkata, "Hei, itu ada restoran." Ya, apa tuh restoran? Apa tuh? Oh, namanya restoran Nom Nom. Oke, nah, di restoran ini di restoran ini semut-semut akan mengambil makanan, ambil banyak makanan di situ. Nah, jadi sudah terjawab kan tadi si semut-semut mau pergi kemana? Ya, benar sekali. Si semut kecil dan temannya semut kecil, teman-temannya si semut kecil, mereka pergi ke restoran cari makan gitu. Terus oke. Nah, setelah si semut-semut ini, semut kecil dan teman-temannya si semut kecil ini mendapatkan makanan, ambil makanan dari restoran itu, kemudian mereka pergi berbaris satu persatu membawa burger, membawa roti. Nah, kalau di Indonesia mungkin membawa payo, kue bolu, terus membawa apa lagi yang manis-manis, membawa nastar, membawa apalagi ya dan lain-lain yang manis-manis gitu. Terus juga ya si semut ini mereka berbaris satu persatu. Nah, jadi si semut ini ya, si semut itu mereka kita harus bisa belajar ya dari si semut. Mereka ini suka berbaris rapi, suka gotong royong, terus ya berbaris, suka antri gitu. Nah, selanjutnya, lalu setelah mereka mendapatkan makanan ini, apa ya yang mereka lakukan? Oke, mereka pulang ke tempatnya, terus kemudian menyimpannya di dalam gudang. Menyimpan makanan tersebut di dalam gudang. Nah, karena si semut ini, semut kecil ini yang punya ide untuk cari restoran, untuk mengumpulkan makanan. Nah, ketika mereka pulang, sang ratu bahagia. Persediaannya cukup kaya, banyak sekali. Dan mereka bersorak gembira. Nah, dan si semut kecil ini, nah dia salaman tuh dengan sang ratu. Gitu. Oke, nah ketika pulang, karena misinya berhasil, rencananya si semut berhasil, semut kecil mendapatkan pelukan dari ayah ibunya. Oh iya, ternyata itu ya tadi karena kamu membaca, akhirnya kamu tahu tempat banyak makanan yaitu restoran, gitu kan. Bisa menunjukkan tempat makanan, tempat makan, tempat yang banyak makanannya gitu. Terus, nah si semut kemudian membaca lagi. Nah, sekarang semut kecil nggak sendirian bacanya, gitu. Membacanya bareng adiknya. Nah, bisa dilihat adiknya meraih tangannya si semut kecil. Terus si semut kecil bilang, sekarang aku paham. Melihat kakak gemar membaca, membuatku ingin membaca juga. Jadi karena tahu si adiknya semut kecil ini tahu manfaat membaca, akhirnya dia ikut membaca juga, gitu. Oke. Nah, ini makanan yang dikumpulkan di gudang tadi. Ayo, ini ada apa aja makanannya? Ada burger, ada sosis, ada ayam, ada jamur, ada stroberi, ada apel, ada brokoli, dan sebagainya. Gitu. Nah, terus, nah akhirnya ini si semut membaca dan membaca. Oke, selesai. Itu tadi cerita dari kakak tentang semut apa tadi? Rencana besar si semut kecil. Nah, kira-kira nih
kira-kira tadi judulnya kan rencana besar si semut kecil. Kira-kira ya. Apa ya tadi rencana besarnya si semut kecil itu? Ada yang bisa jawab nggak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oh ya, benar. Rencananya adalah rencana besarnya si semut kecil ini adalah mengumpulkan makanan untuk musim dingin di restoran. Itu rencana besar gitu. Karena itu bisa membantu untuk menyediakan bahan makanan untuk siapa? Bahan makanan untuk sekelompok semut kecil dan teman-temannya dan tetangga-tetangganya gitu. Oke, itu ya. Lalu terakhir nih, apa pembelajaran yang didapat dari cerita ini? Gitu. Ayo, apa? Ada yang tahu? Nah, nanti adik-adik bisa kasih ya pembelajaran yang didapat dari cerita si semut ini di kolom komentar, di komentar bawah ini. Nah, nanti bisa ditulis di situ pembelajarannya apa gitu. Oke. Nah, dari kakak ini apa sih pembelajaran yang didapatkan dari cerita ini? Apa ya? Oke, yang pertama adalah kalau adik-adik punya cita-cita, punya kebiasaan baik, ya itu silahkan dilanjutkan, silahkan dilakukan terus-menerus, karena pada suatu saat nanti pasti akan ada manfaatnya gitu. Jangan menyerah saat diejek, diolok-olok oleh teman-teman yang lain. Harus berani mempertahankan cita-citanya, harus berani untuk meraih cita-citanya. Raih terus gitu, pertahankan dan raih, capai cita-citanya. Pasti pada suatu saat nanti pasti akan ada manfaatnya. Tidak hanya untuk adik-adik, tapi juga untuk orang banyak gitu. Terus kemudian yang kedua, nah dengan membaca kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan karena dengan membaca kita bisa mendapatkan banyak pengetahuan. Kenapa bisa mendapatkan banyak pengetahuan? Karena di dalam buku-buku yang kita baca itu banyak sekali pengetahuan, terdapat pengetahuan. Dan ada yang peribahasa namanya buku membaca adalah jendela dunia. Gitu. Nah, dengan membaca kita bisa mendapatkan pengetahuan, dan dari pengetahuan yang kita baca tadi itu nanti bisa memberikan solusi ya atas masalah yang dihadapi. Misalnya kayak contohnya si semut tadi, karena semut ini membaca ya, semut ini tahu, punya pengetahuan, punya informasi tentang restoran gitu ya, yang dimana restoran itu banyak makanannya, tempat yang banyak makanannya, hingga pada suatu ketika saat si ratu semut mau mengumpulkan makanan yang banyak, si semut bisa memberikan solusi untuk di mana tempat yang tepat untuk cari dan mengumpulkan makanan. Mencapainya adalah di restoran. Nah, itu tadi ya. Jadi saat kita membaca, kita akan mendapatkan banyak pengetahuan yang bisa
kita gunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang kita hadapi gitu. Oke. Sebentar. Nah, itu tadi cerita tentang apa tadi? Rencana besar si semut kecil. Jadi Kak Aziz menyampaikan terima kasih atas perhatian adik-adik. Jangan lupa like. Terus kalau ceritanya menarik, bisa sebarkan ke teman-temannya buat agar teman-teman yang lain bisa belajar, teman-temannya bisa belajar. Terus kalau mau download bukunya bisa berkunjung di Let's Read Asia.org. Di situ ada banyak sekali buku online. Dan adik-adik juga bisa kalau mau cerita, request cerita juga bisa. Jadi nanti silakan tuliskan mau cerita apa di kolom komentar di bawah. Gitu. Oke? Itu dari Kak Aziz, salahnya dari kakak, benarnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.